Selamat datang kembali di Chief Corner untuk edisi kali ini dengan tamu kita yang mempunyai beragam pengalaman untuk memimpin institusi riset maupun beragam juga posisi struktural di kampus gitu ya, tapi juga sesungguhnya beragam isu yang beliau tekuni, mulai dari demografi, kemiskinan, tapi juga sampai ke sempat menjadi badan kepala fiskal, dan terakhir posisi wakil menteri keuangan. Selamat datang Profesor Suhasil Nasara, SEM, SC, PhD. Chief, pada kesempatan ini sebetulnya kami akan berbincang menggali bagaimana sosok Profesor Suha hadir sampai hari ini gitu ya, mewarnai negeri khususnya di kebijakan fiskal nasional, dan bagaimana karakter itu terbentuk gitu ya, dan bagaimana beragam sektor yang Chief tekuni itu memberi warna dalam pengambilan kebijakan sampai hari ini, Chief. Oke, Mas Yoyo, Mbak Vita, pertama terima kasih untuk mengundang saya ke acara ini ya. Saya merasa terhormat dipilih sebagai salah satu sebutannya Chief, karena acaranya Chief Corner ya. Kalau tadi pertanyaannya Bung Yoyo soal bagaimana terbentuknya, saya kan memang dari sejak kuliah, pengen cita-cita jadi pegawai negeri. Pegawai negerinya spesifik pengen jadi dosen. Terinspirasi oleh banyak senior kita yang juga jadi dosen kita waktu itu. Kayaknya jadi dosen itu keren banget gitu ya. Di kampus dihormati, terus kemudian kerja di kampus. Zaman dulu tuh saya nggak kepikiran bakal kerja di tempat yang di Jalan Sudirman gitu. Ternyata emang nggak pernah ngantor Jalan Sudirman, ngantornya akhirnya di Jalan Wahidin. Jadi dosen. Tapi ya sebagai dosen ya saya juga tahu kalau mau jadi dosen yang baik mesti punya sekolah yang baik, mesti punya pengetahuan yang baik. Makanya kemudian saya memutuskan cari sekolah, cari ini. Terus pulang ya jadi dosen. Lalu sambil berbakti di kampus lah. Karena kan tipikal dosen adalah di kampus, ngajar, melakukan penelitian, melakukan kajian-kajian di bidang yang mungkin pada waktu itu juga bukan termasuk bidang yang menarik buat banyak orang ya. Yang menarik itu kalau zaman itu ya yang moneter, habis itu masuk ke bank gitu. Yang menarik pada waktu itu adalah yang bagian-bagian banyak duitnya gitu loh. Saya termasuk yang nggak terlalu mendalami itu. Mendalaminya lebih ke regional, yang waktu itu bisa dalam satu kelas kuliah terakhir itu mahasiswanya sendiri, dosennya 2 ternyata gitu. Jadi kebanyakan dosennya daripada mahasiswanya. Tapi buat saya menikmati ngambil konsentrasi dulu kita sebutannya ya, konsentrasi regional, konsentrasi perencanaan, dan terus konsisten ke S2, ke S3 saya menekuni bidang regional dan perencanaan ekonomi. Dan ketika kembali pulang jadi dosen sambil berbakti di kampus itu membuat kita banyak pekerjaan yang bersentuhan dengan birokrasi. Bantu teman-teman di berbagai macam kementerian, juga di Kementerian Keuangan, juga di kementerian-kementerian lain. Bantu bikin assessment, bikin pemikiran-pemikiran. Jadi kemudian bersentuhan dengan birokrasi meskipun kita dosen. Nah,
Sampai dengan satu hari diminta oleh Pak Bambang Brojo, waktu itu beliau menteri, untuk apply ikut open bidding kepala Badan Kebijakan Fiskal. Itu mulainya. Tapi pembentukan karakter itu ya dari sekolah, bekerja di kampus, jadi dosen, membantu berbagai macam pekerjaan birokrasi, termasuk bikin kajian dan membuat pemikiran, assessment dan yang lain-lain. Ini yang membentuk karakter pengetahuan dan karakter sampai dengan saat sekarang. Gitu, Mas Yoyo. Nah, dalam proses pembuatan kajian itu, Chief, sebetulnya dan bersentuhan dengan birokrasi, gitu ya. Apakah terkadang ada muncul dilema terkait dari hasil rekomendasi, misalnya kayak gitu, Chief? Banyak sekali ya. Jadi di dalam kita bikin kajian itu kan, kalau kita berangkatnya dari logika knowledge, selalu kita angle-nya adalah yang menurut kita paling conform dengan theoretical background, dengan konteks pengetahuannya, evidence-nya, kemudian juga dengan knowledge dari tempat-tempat lain. Ini mungkin bukannya dilema ya, tetapi makin hari itu makin banyak yang kita ketahui, yang kita bayangkan dalam proses membuat knowledge, membuat evidence, itu kemudian mesti ditranslate, mesti diterjemahkan ke dalam bahasanya birokrasi. Birokrasi bukan dalam pengertian yang negatif, tapi memang birokrasi itu punya bahasa sendiri. Dia ada peraturan, ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, peraturan menteri, itu berjejer. Dan logik yang kita kembangkan di kita bikin assessment, kajian dan berbagai macam itu harus ditranslate. Jadi gampangnya begini, semua mahasiswa bikin skripsi, semua magister bikin tesis, semua dokter bikin disertasi. Setiap itu pasti, dari setiap disertasi, dokter, semua itu bab terakhirnya pasti kesimpulan dan rekomendasi kebijakan. Itu nggak bisa jadi kebijakan langsung. Supaya jadi kebijakan, dia harus ditranslate ke dalam bahasa kebijakan. Bahasa kebijakan apa? Bahasa peraturan. Bahasa birokrasi apa? Bahasa peraturan. Nah, mentranslate-nya ini mesti benar. Nggak boleh dianggap sebagai, rekomendasinya kan udah kita tulis. Kadang-kadang kan ada teman-teman yang tiba-tiba bilang, dari 30 tahun yang lalu saya juga udah ngomong begitu, katanya. Iya, tapi ditranslate nggak jadi kebijakan. Masuk nggak di dalam kebijakan itu? Nah, kalau nggak pernah masuk, ya sorry to say, ya dia tetap ide. Tapi banyak ide bagus yang kalau ditranslate dengan benar, dia akan jadi kebijakan, terus kemudian mengubah. Nah, ini yang kita cari terus. Sehingga di Kementerian Keuangan juga kita selalu dorong gimana cari ide baru. You cari ide keluar itu, cari dari internasional, cari dari kementerian lain, cari dari berbagai macam peneliti gitu ya. Tapi you have to translate. Nah, begitu dia mau masuk ke bahasa kebijakan, dia kemudian berhadapan dengan birokrasi, berhadapan dengan tata kelola, berhadapan dengan, yang paling pertama akan berhadapan dengan, kalau mau bikin peraturan perundangan, gini loh caranya. Kalau dia harus menggantinya level undang-undang, begini loh cara bikin undang-undang. Kalau peraturan pemerintah, begini loh cara bikin peraturan. Itu tentu demi tata kelola yang baik harus dilewati dan harus diselesaikan. Nah, ini yang menjadi tugas dari birokrasi yang perlu disupport terus oleh knowledge, oleh evidence, oleh research. Sehingga ketika bikin kebijakan, dia menjadi evidence-based policy making process, menjadi knowledge-based policy making process. Tanpa itu nanti, ya kita nggak inginkan adalah kebijakan yang di-drive oleh insting. Atau di-drive hanya oleh kata si ini gitu. Tapi gimana apa yang tadi disampaikan, itu bisa terinternalisasi secara utuh di kementerian ini ya, Chief? Karena dari sisi reform yang dilakukan sampai hari ini, kami semua harus akui bahwa
Kemenq adalah yang terdepan dalam reformasi birokrasi. Tapi tadi disampaikan oleh Chief, kalau ini sudah menjadi budaya, gitu ya, itu kan berarti ini secara terstruktur, terinternalisasi di seluruh nyaris di semua fungsionalnya. Ya. Gimana penanaman itu bisa atau pembangunan budaya ini bisa tertanam? Ya. Jadi kalau di ini masuk ke Kementerian Keuangan ya, Betul. tentu pertama selalu adalah leadernya. Leadernya itu harus punya pemikiran seperti tadi, knowledge based policy making process, evidence based policy making process, dan research based policy making process. Kita harus yakin sama itu, sebagai pimpinan kita mesti yakin dan kita jalankan itu. Lalu kemudian pimpinannya sendiri yakin itu nggak cukup. Dia kemudian harus di-internalize, diinstitusionalkan. Nah, kalau di Kementerian Keuangan, Bung Yoyo bisa cari, kita nggak punya badan litbang. Kementerian Keuangan itu nggak punya badan litbang. Tapi di Kementerian Keuangan, dari awal Menteri Sri Mulyani itu memikirkan, saya harus punya nerve system. Saya harus punya nerve yang kemudian bisa ngasih saya itu insting, tapi dia berbasiskan research. Itulah maka ditransformasikanlah yang namanya, sehingga tahun 2006 itu dibentuk yang namanya Badan Kebijakan Fiskal. Dan itu memang diharapkan dia kerjanya mikir aja terus. Mikir, seluruh aspek Kementerian Keuangan dia harus pikirin, tapi dia tidak eksekutor. Dia nggak eksekutor. Dia bisa mikirin kebijakan pajak, tapi dia bukan Direktorat Jenderal Pajak. Dia bisa ikut mikirkan mengenai tarif bea masuk, tarif bea keluar, tapi dia bukan Direktorat Jenderal Bea Cukai yang kemudian menjadi eksekutor dan yang menjaga di lapangan. Nah, ini kalau di kita selalu anggap BKF itu sebagai semacam nerve system. Ini saya pakai istilahnya Bu Menteri Sri Mulyani. Nerve system itu. Nah, itu yang kemudian tapi sebagai nerve system juga kan mesti diasah terus ya. Nggak bisa kita bilang ya tergantung nerve kita aja lah, kalau diingetin kita gempur terus, diasah terus sehingga nerve-nya itu memang pada saat dia alarmnya harus bunyi ya bunyi gitu. Chief punya moto nih, integritas terdepan, kemudian profesional, sinergi dan melayani. Bagaimana apa yang diyakini oleh Chief itu kemudian mengalami benturan-benturan di dalam birokrasi? Saya tambahin satu dulu, karena itu kalau nilai Kementerian Keuangan yang itu ada satu lagi, kesempurnaan. Jadi kita integritas, profesional, terus kemudian ada sinergi, pelayanan dan kesempurnaan. Itu 5 nilai Kementerian Keuangan. Dan itu berusaha kita, bukan cuma kita tanamkan ya, itu berusaha kita internalisasikan. Sehingga dalam banyak sekali kesempatan, kita selalu ingatin aja sama teman-teman, kalau Anda lakukannya begini, ya Anda belum melakukan sinergi. Kalau Anda melakukannya begini, apakah ini akan menuju ke kesempurnaan atau enggak? Karena mungkin menuju kesempurnaan itu yang menjadi tujuannya. Nah, benturan saya rasa banyak sekali. Integritas dan banyak sekali di challenge. Kalau nggak dibilang dibenturkan, itu banyak sekali di challenge. Profesionalisme adalah sesuatu yang kita harus yakini, kita lakukan karena kita itu up to the professional standard. Kita up to the evidence, kita up to the research, kita up to the knowledge. Nah, kan gampang banget nanya, memangnya di Kementerian Keuangan yakin semua knowledge-nya udah dipelajari? Itu begitu dibenturkan kepada gitu, jangan-jangan kita ragu juga nih, kita sebenarnya udah semua knowledge sudah kita pikirin atau ada yang lepas, ada yang nggak kepikiran gitu. Tapi kan sebenarnya idenya kan bukan masalah membenturkan itu, tapi idenya adalah apakah dalam kita berdiskusi, kita melakukan kebijakan, kita merumuskan kebijakan, kita itu sudah menaruh semuanya di atas meja. Apakah ketika kita bikin kebijakan itu kita yakin bahwa saya ini
masing-masing dari orang yang membuat kebijakan itu, apakah sudah lepas dari kepentingan masing-masing secara pribadi, individu maupun kelompoknya. Apakah yang kita bikin, apakah kebijakan yang sedang kita rumuskan itu, ketika kita merumuskan kebijakan itu yang belum tentu di satu rapat ya, karena cara kita bikin kebijakan, kalau saya ambil contoh, bikin peraturan Menteri Keuangan, itu kan dikaji dari idenya, dibuat oleh staf, diajukan secara berjenjang, dicek secara legal, secara evidence, secara knowledge, dan akhirnya ditandatangani oleh Menteri Keuangan. Itu proses yang panjang, tapi bukan berarti nggak bisa cepat. Banyak juga yang PMK yang harus kita lakukan secara cepat. Ini contoh ilustrasi aja. Tapi poinnya adalah, apakah di dalam membuat PMK tersebut, kita itu sudah melakukannya secara profesional, sudah melakukannya secara berintegritas. Kita yakin PMK ini akan menuju yang lebih baik, Indonesia yang lebih baik, menuju ke kesempurnaan. Apakah ini melayani? Apakah ini dilakukan? Apakah dilakukan dengan sinergi? Karena banyak sekali kesempatan atau bukan kesempatan, banyak sekali situasi di mana kita bisa bilang, ini bikin PMK ini udah saling ngomong belum sih antar unit eselon 1 atau antar unit eselon 1 belum saling diskusi. Sehingga ketika PMK itu diajukan oleh unit eselon 1A dan dia berkenaan dengan unit eselon 1B, itu udah saling ngomong atau belum? Realnya, seperti Badan Kebijakan Fiskal bisa bikin peraturan mengenai kebijakan pajak. Bisa bikin peraturan mengenai kebijakan pajak, karena yang dimaksud dengan kebijakan pajak atau tax policy itu semua hal yang terkait dengan subjek, objek, dan tarif pajak. Itu kebijakan. Nah, siapa yang bisa bikin? Direktorat Jenderal Pajak bisa bikin. Badan Kebijakan Fiskal bisa bikin. Tapi nggak boleh Badan Kebijakan Fiskal ketika bikin aturan mengenai kebijakan pajak, terus dia nggak ngomong sama Direktorat Jenderal Pajak. Pasti nggak boleh. Dan itulah sistem itu kemudian mengontrol. Cara ngontrolnya gimana? Cara ngontrolnya countersign aja. Udah tanda tangan yang bikin, unit terkait udah tanda tangan belum? Unit yang lain udah ngerti belum? Nah, disinilah kita mesti, itu bagian dari integritas, bagian dari profesionalisme kalau menurut kita. Jadi itu apa namanya ya, ilustrasi realnya itu real banget. Boleh nggak Direktorat Jenderal Pajak bikin peraturan pajak sendiri? Boleh. Tapi kemudian ada implikasi kepada, kalau misalkan ada implikasi pada ekonomi makro nggak? Ada implikasi kepada inflasi atau enggak? Ada implikasi kepada penerimaan pemerintah atau enggak? Mesti ngomong dengan tempat-tempat lain. Nah, ini nerve system yang meskipun kita bilang BKF adalah nerve systemnya, tapi ini mesti connect semuanya. Nah, ini yang kita coba terus di dalam Kementerian Keuangan, sinergi antar unit itu. Begitu, Mbak Fida. Konfirmasi, Chief. Dari apa yang Chief sampaikan tadi, apakah kemudian konfirmasi ya, berarti sistem di Kementerian Keuangan yang dibuat untuk menegakkan nilai-nilai integritas, sehingga siapapun yang ada di dalam sistem itu kemudian harus juga menanamkan nilai itu, atau kita yang bekerja di sini berintegritas terlebih dahulu, kemudian membuat sistem yang berintegritas. Jadi kan saya itu selalu yakin dengan satu, leadership. Leadership itu matters. Okay? Nah, leaders itu dibentuk atau dilahirkan sih? Menurut saya bisa dua-duanya. Bisa kok kita membentuk leader yang baik. Asal, tapi biasanya di awal-awal kita itu biasanya dapat anugerah Tuhan aja, dapat leader yang baik. Kalau kita lagi dapat anugerah Tuhan ya, punya leader yang baik, maka leader ini harus membuat sistem yang baik. Karena sistem yang baik itu nanti akan bisa membentuk leader yang baik juga. Oke, berarti sistem membentuk leader atau leader membentuk sistem? Exactly. Dua-duanya bisa terjadi. Dua-duanya bisa terjadi. Jadi, dulu ya, tiba-tiba kita masuk ke situasi desentralisasi. Setelah berpuluh tahun kita katanya desentralisasi, tapi sebenarnya very centralistic setting. Terus tahun 1999 kita dapat
undang-undang desentralisasi, undang-undang pemerintahan daerah dan undang-undang keuangan daerah waktu itu 99, desentralisasinya mulai efektif 2001 dan mulai sejak itu banyak pemilihan langsung kepala daerah. Berapa banyak kita punya kepala daerah yang top? Berapa banyak kita punya kepala daerah yang nggak top? Berapa banyak kepala daerah kita kemudian yang kena kasus? Tapi kita punya juga kepala daerah yang top waktu itu. Kita punya leader. Oke. Nah, leader-leader ini sebagian dari mereka itu berhasil membangun sistem. Berhasil membangun sistem. Nah, kalau leader dia bisa bagus dan kemudian dia membangun sistem, itu akan jauh lebih long lasting. Karena kemudian sistem yang dia bangun itu kemudian bisa memberikan feedback, membuat the next leader juga baik. Oke. Nah, jadi leadership dengan sistem itu punya keterkaitan yang seperti tadi. Saya punya keyakinan satu lagi. Leadership, sistem, kemudian partisipasi. Sistem yang baik itu kalau menurut saya adalah sistem yang bisa membuat partisipasi lebih baik. Partisipasi ini bukan cuma soal pilkada nih. Bukan soal pilkada. Tapi termasuk kayak misalnya kementerian kayak begini. Partisipasi itu tadi yang saya bilang, boleh nggak satu unit eselon 1 bikin peraturan sendiri? Menurut saya nggak boleh. Harus ada partisipasi dari yang lain. Tapi kan yang lain itu tugas dan fungsinya kalau pakai bahasa birokrasi, tusinya kan bukan bikin peraturan pajak. Iya. Tapi apa iya kita yakin bahwa karena tusinya bukan bikin peraturan pajak, terus bidang tusi yang lain itu nggak terpengaruh oleh aturan pajak? Pasti ada yang berpengaruh. Partisipasi nih, nah. Begitu juga di masyarakat. Sistem yang baik adalah sistem yang bisa membuat masyarakat itu berpartisipasi. Partisipasi ini yang akan terus mengontrol sistem. Dan to some extent mengontrol si leadernya. Jadi 3 level ini ya, tapi level mungkin nggak terlalu benar ya. Level itu nanti konotasi ada yang di atas, ada yang di bawah. 3 items ini, leadership, sistem, dan partisipasi. Saya yakin ini nih pilar-pilarnya kita. Kalau kita bisa menciptakan leaders yang bisa membangun sistem dan membangun partisipasi, maka kita akan bisa punya kesempatan punya leader yang baik lagi. 3 ini yang menurut saya selalu jadi kita ingin bangun terus. Nah, cara bangunnya pakai 5 nilai yang tadi itu berbagai macam nilai bisa kita rumuskan. Mungkin itu kenapa Kemenkyu sampai hari ini terus leading dengan inovasi-inovasi, karena mungkin juga di semua lapisan itu dibiasakan untuk muncul inisiatif strategik baru di setiap tahun. Tapi menarik, Chief. Ini bisa diproyeksikan jadi Indonesia nggak, Chief? Dari sisi demografi, karena komposisi demografi Kementerian Keuangan hari ini kan relatifly nyaris sama dengan komposisi demografi Indonesia hari ini, mungkin, Chief. Karena kehadiran Kementerian Keuangan di seluruh Indonesia ya, jadi beberapa unit eselon 1 kan memang hadir di seluruh Indonesia karena bidang tugasnya pajak, bea cukai, lalu kekayaan negara dan juga perbendaraan itu treasury kita kan juga di seluruh Indonesia. Jadi ya memang ini miniatur Indonesia ya, dan karena itu cara kita menghandle-nya juga harus kita terus mengutamakan tadi nilai-nilai keberagaman, bahwa ada sinergi. Nggak mungkin Indonesia ini hanya diurus oleh satu kelompok, mau pakai kelompok apapun lah, nggak mungkin hanya diurus oleh satu geng. Apalagi kalau kadang-kadang kita sering sering konotasikan ini karena Kementerian Keuangan itu punya sekolah kedinasan, lalu kemudian hanya kita benar sekolah kedinasan itu backbone dari Kementerian Keuangan, tapi bukan berarti terus kemudian kita nggak perlu ilmu-ilmu yang lain, gitu kan? Nah, ini keberagaman ilmu, keberagaman approach, keberagaman pendekatan-pendekatan, keberagaman karakteristik orang, ya ini dia Indonesia memang. Jadi Kementerian Keuangan ya harus bisa menata itu sehingga dia menjadi kekuatan dalam merumuskan kebijakan dan bukan menjadi bagian yang melemahkan perumusan kebijakannya. Nah, dalam kaitan ini seberapa penting dukungan teknologi informasi, Chief? Karena sebetulnya juga Kementerian Keuangan lagi-lagi harus kami akui leading di dalam hal itu, Chief.
Ya kita berusaha terus ya. Ini juga proses yang kita kita giring terus. Kita tuh yakin banget bahwa digitalisasi itu ya bukan hanya opsi. Ya ini kita mesti menuju ke sana. Mungkin kalau di masa lalu digitalisasi lebih dipahami sebagai supaya nggak terlalu ketemu sama wajib pajak, supaya nggak terlalu ketemu nggak bikin deal langsung one on one, 4 mata deal seperti itu. Lalu kita pakai digital aja. Tapi lama-lama kan digitalisasi juga menjadi alat yang kalau penduduknya makin banyak, terus kemudian semua mesti datang ke loket pajak untuk nyerahin SPT, ya nggak mungkin lah. Ya kan? Jadi kita memang harus embrace digitalisasi itu sebagai bentuk pelayanan. Sebagai bentuk, kalau tadinya awalnya mungkin hanya sekedar tadi mengurangi tatap muka, itu ya bentuk integritas. Tapi lama-lama kan menjadi bentuk pelayanan, menjadi bentuk kesempurnaan, menjadi bentuk kita menjadi makin profesional. Menjadi bentuk dia jadi sinergi. Sinergi gimana? Sekarang itu antara pajak dengan pabeanan dan cukai dengan BC, masa mau tuker-tukeran data pakai kertas, ya kan? Padahal kan wajib bayar atau importir eksportir yang diurus oleh BC, yang dilayani oleh BC, dia juga wajib pajak yang kemudian perlu memastikan bahwa seluruh hak dan kewajiban pajaknya juga terpenuhi. Ya nggak mungkin lah tuker-tukeran datanya pakai kertas terus. Sehingga digitalisasi kemudian menjadi dia alat untuk menuju nilai yang 5 itu tadi. Jadi kalau kita bicara digitalisasi, itu sebenarnya untuk menuju yang 5 itu tadi. Nah, circumstances-nya begitu masuk pandemi COVID lebih-lebih lagi. Sehingga ya memang dia digitalisasi keniscayaan aja, dia bukan pilihan kita. Jadi kalau kita nggak menata, ya kita akan ketinggalan aja. Dengan pandemi COVID, sekarang kita rapat dari pakai Zoom, absen kantor pakai Zoom. Sekarang saya menandatangani surat pakai elektronik. Dan itu di dalam internal Kementerian Keuangan kita katakan kita bisa terima. Ya tentu dengan seluruh perangkat pengamanan segala macam itu ya, itu menjadi konsekuensi. Itu bukan digitalisasi, jadi konsekuensi dari situasi kita, tapi ternyata dia adalah alat untuk 5 nilai yang tadi itu. Nah ini challenging. Dan pasti nanti di setiap periode waktu challenge-nya berubah lagi. Tapi 5 nilainya itu ya menurut saya akan tetap akan menuju ke situ. Gitu. Ya, tapi digitalisasi yang semakin urgent ini ya, kemudian semakin kebutuhannya semakin meningkat dan tidak bisa ditahan lagi, muncul juga konsekuensi yaitu kejahatan in the future gitu ya. Di masa depan kejahatan-kejahatan itu banyak sekali. Lalu apakah Kementerian Keuangan juga sudah mengantisipasi hal ini berkaitan dengan kemungkinan orang semakin sulit untuk berintegritas di ruang-ruang digital itu? Sebagai resiko selalu harus kita tangani. Ya, sebagai resiko. Artinya digitalisasi pun tidak lepas dari resiko-resiko yang namanya orang kalau mau mau lakukan yang nggak benar, ya kan dia punya niat gitu kan. Nah karena itu digitalisasi memang nggak boleh dijadikan tujuan. Tujuannya tetap yang 5 nilai tadi, integritas, profesional, sinergi, pelayanan, kesempurnaan. Tujuannya tetap 5 nilai itu. Digitalisasi ini alatnya. Nah, sebagai suatu alat kita harus selalu aware dengan resikonya. Nah resikonya itu makanya kalau sekarang kan makin muncul ya, manajemen resiko itu bukan cuma sekedar di perusahaan yang sifatnya keuangan, lalu ada resiko rugi, resiko. Bahkan manajemen resiko itu dikembangkan di birokrasi. Jadi birokrasi ini kita menghadapi resiko sebenarnya. Nah, kita berusaha mengkombinasikan itu. Karena itu kalau di Kementerian Keuangan, kalau kita bikin rapat tentang APBN, itu langsung kita combine dengan resiko. Jadi membaca APBN tiap bulan, terus kemudian kita selalu keluar ke media, bikin press conference namanya APBN kita. Kita itu
singkatan. Jadi sebenarnya APBN kinerja dan fakta. Kita sebutnya APBN kita. Tiap bulan kita disiplin melaporkan APBN akhir bulan yang lalu. Itu yang kita laporkan ke media, tetapi di dalam rapat internal kita ketika kita membongkar APBN akhir bulan yang lalu itu langsung kita combine dengan resikonya. Apa resikonya? Di titik-titik mana resiko? Resiko penerimaan, resiko belanja, resiko dari kondisi ekonomi global, ekonomi makro, resiko outlook akhir tahun. Itu selalu kita bicarakan dan kita lihat bahwa kalau kayak begini resikonya apa yang kita lakukan. Nah, lebih spesifik ke pertanyaannya Mbak Vita tadi, ini resiko digital Pak, resiko moving to the digital world. Banyak banget kalau menurut saya resikonya. Apalagi transaksi banyak sekali sekarang menggunakan kripto dan yang lain-lain, itu bagaimana mengantisipasinya? Nah, kalau yang itu kalau menurut saya ya, kita tangani secara satu persatu. Kalau yang kripto itu adalah suatu bentuk aset. Aset ini kemudian bisa dipakai untuk sekedar berdagang. Sebagai aset, dia bisa diperdagangkan. Nggak beda dengan sapi. Ya boleh jual beli sapi, jual beli kopi, teh, dia adalah komoditas. Ya. Kripto sekarang, kripto aset dimaknai seperti itu. Di beberapa negara, dia kemudian lebih maju menjadi currency, alat tukar. Artinya dia adalah medium of exchange. Jadi saya menukarkan dengan aset kripto, yang aset kripto nanti saya bisa pakai untuk berbelanja, membeli barang yang lain. Dia menjadi alat tukar, menjadi currency, artinya menjadi nilai tukar. Di Indonesia ini belum. Dan teman-teman di Bank Indonesia ya adalah yang memiliki otoritas mengenai sistem pembayaran dan menentukan yang mana yang sah sebagai alat tukar. Di Indonesia alat tukar masih tetap yang resmi adalah uang. Uang adalah alat tukar yang resmi, makanya di uang kita yang uang kertas itu ditulis secara eksplisit sekali. Nah, tapi apakah di masa depan uang itu akan tetap berbentuk uang kartal, uang kertas dan seterusnya? Ini pasti evolusinya pasti akan kita lihat. Beberapa negara malah berpikir cryptocurrency nggak boleh, yang boleh adalah cryptocurrency yang dikeluarkan oleh otoritas setempat. Nah ini lagi-lagi nih teman-teman BI memikirkan hal ini. Kita nanti akan melihat secara lebih mendalam. Nah, tapi apakah kemudian kripto tadi Mbak Vita nanya ini ada resiko menjadi resiko kriminal, resiko yang ya ada, sama persis dengan uang yang sekarang gitu. Berkaitan dengan pajak, karena mereka lebih safe dan peer to peer dan kemudian lepas dari pajak, lalu bagaimana dengan kalau pajak sebenarnya yang penting bukan masalah kriptonya atau tidak kripto, tapi transaksinya itu. Ya, transaksi yang dilakukan itu adalah transaksi yang merupakan objek pajak atau bukan? Itu pertama. Lalu kedua, apakah si subjeknya, yaitu orang yang melakukan transaksinya itu merupakan subjek pajak Indonesia atau bukan? Jadi kalau pajak itu selalu melihat dua itu aja. Apakah objeknya merupakan objek pajak, transaksinya itu merupakan objek pajak? Apakah si pelaku transaksinya itu subjek pajak Indonesia? Kalau dia bukan subjek pajak Indonesia, meskipun dia transaksinya itu adalah kalau di Indonesia nih transaksi ini kena pajak nih, tapi ternyata yang melakukan transaksi bukan subjek pajak Indonesia ya lepas. Nah ini menjadi pertanyaan terus. Kalau buat pajak selalu nyarinya itu aja, transaksinya objek pajak atau bukan, pelakunya subjek pajak Indonesia atau bukan. Nah sekarang yang kita tahu adalah transaksi kripto makin lama makin besar, ya kan? Makin lama makin besar dan banyak yang mengatakan bahwa ini harusnya pajak masuk, pajak harusnya ngelihat ini sebagai suatu transaksi. Ini yang sedang dilihat oleh teman-teman pajak. Kalau yang mengenai perdagangan secara elektronik itu objek pajak dan pajak menyusun itu. Nah tentu
kita ketika melakukan itu kita tetap ngelihat dinamika masyarakat. Yang kripto ini kita udah mulai menerima beberapa masukan. Itu harusnya merupakan objek pajak, seperti halnya transaksi saham, ya transaksi. Kalau uang, transaksi valuta bebas pajak. Ya, jadi kalau transaksi saham itu subjek to, dia merupakan objek pajak. Nah ini yang kita lihat ini di mana dia sekarang. Ini teman-teman pajak ngeliatin dengan sangat teliti nih. Ya, tapi berarti harus ada sinkronisasi dengan teman-teman di perdagangan misalnya. Sangat. Ya, karena kan di Bapepti. Betul. Jadi itu memang. Iya. Jadi ini aset apa bukan? Ini alat pembayaran atau bukan? Kalau aset dia mungkin dekat seperti ya, makanya tadi meskipun contohnya rada-rada lebay ya kayak sapi aja orang jadi dagang sapi gitu. Ya, dagang sapi kan boleh sah gitu. Dagang kopi, dagang teh. Tapi kalau dikaitkan dengan peredaran uang beredar harusnya juga sebenarnya itu bisa jadi basis dasar jumlah uang beredar di satu negara sebelumnya, Chief. Sampai saat ini kan dia bukan uang. Iya memang bukan uang, tetapi pergerakannya sudah sampai puluhan triliun. Iya, sama aja dengan dagang apa yang bisa jadi puluhan triliun. Iya. Dagang apa yang puluhan triliun di Indonesia. Beli makanan puluhan triliun orang Indonesia. Konsumsi orang Indonesia bisa puluhan triliun di makanan. Tapi kan sekarang kalau dia adalah aset, dia objek pajak atau bukan. Kalau dia currency, sekarang di Indonesia dia bukan currency. Bahkan Bank Indonesia mengatakan itu bukan alat pembayaran yang sah. Kalau ada orang menggunakan itu, ya artinya dia tidak menggunakan alat pembayaran yang sah. Nah, persis seperti Bank Indonesia mengatakan transaksi di Indonesia harus pakai rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di rupiah. Ada orang yang transaksinya nggak pakai rupiah, ya berarti nyalahi aturan. Nah, Chief, pertanyaan yang sedikit lain adalah dengan pandemi ini, walaupun mungkin ini juga merupakan blessing in disguise, gitu ya. Bagaimana pola kerja di new normal ini yang lagi-lagi Kemenq coba warnai untuk kementerian lembaga instansi lain sih, Chief, itu. Kita kan lihat ya, tahun lalu Maret terus kita PSBB. Tahun lalu istilahnya PSBB ya. Kerja di rumah, sekolah dari rumah, beribadah dari rumah. Kita langsung juga rumah. Jadi tapi untuk Kementerian Keuangan, terutama untuk yang beberapa pimpinan Kementerian Keuangan, karena pada waktu itu juga kita tahu kita mesti step in kepada perekonomian, APBN-nya mesti ditata ulang, itu memang kita mencari pola Indonesia ini harusnya gimana sih dengan PSBB gini. Tapi secara umum ya kita lihat semua bekerja dari rumah. Tiba-tiba Zoom jadi top banget. Di awal-awal mungkin ada beberapa program-program lain ya, yang sekarang juga masih dipakai beberapa teman-teman. Tapi yang paling ini Zoom paling paling populer sekarang. Kita rapat dari rumah. Kita nggak ketemu langsung seperti ini. Beberapa teman mengatakan bahwa kita bikin survei kok di Kementerian Keuangan. Survei itu kurang lebih bilangnya begini. Kerja dari rumah itu malah lebih susah buat saya. Ada yang mengatakan seperti itu. Saya mesti berbagi signal sama anak saya. Ya, kalau diundang rapat pagi, anaknya masih sekolah. Terus kemudian drop aja tuh signalnya. Karena mesti share beberapa orang. Anaknya 2, anaknya 3, semua pakai, dan makainya di ini ya, wifi yang perlu data bolak-baliknya cepat. Lalu kemudian ada yang mengatakan bahwa saya jadi lebih jarang dipanggil rapat sama bos saya. Ada yang mengatakan kayak gitu. Ada yang mengatakan bahwa kerja di rumah kayaknya jadi nggak kenal waktu kerja. Jam berapapun dianggapnya
Ada. Iya. Ada yang mengatakan juga, jadi saya mau ngasih tahu ini apa namanya pola cerita yang ada yang mengatakan juga ya lumayan sekarang kerja dari rumah karena berarti saya nggak harus pergi satu tempat ke tempat lain. Saya sendiri ngerasa nih, saya personally ngerasa bahwa kalau sebelum sebelum pandemi sehari pindah rapat ya itu artinya apalagi pindah tempat, mesti ke gedung ini ya naik mobil terus kemudian pindah jalan. Sekarang cuma masalah mencet ID meeting aja. Very efficient. Di satu rapat kita bisa tinggal sampai dengan menit terakhir terus habis itu pindah ruang rapat dan itu very efficient. Jadi kombinasi ini menurut kita ya ada positif ada negatifnya. Kita mesti tahan positif dan negatifnya, tapi belakangan ya dengan Pak Sekjen, dengan teman-teman yang mengatur, karena di keuangan tuh kita tuh punya unit yang namanya Central Transformation Office yang dia itu unitnya ad hoc, tapi ada terus, nggak boleh nggak ada gitu. Mikirin transformasi aja terus kerjanya, ya diapain lagi nih, diapain lagi. Dan kita mulai berpikir bahwa inilah ruang kerja masa depan kita. Ruang kerja masa depan kita itu kita nggak bayangkan gedung Juanda ini akan 100% keisi. Kita mulai memikirkan ruang kerja masa depan yang ya sebagian di rumah, sebagian di kantor, tetap bisa interaksi, tetap bisa mengalirkan pekerjaan. Tadi seperti saya katakan tadi, nota dinas, bikin peraturan Menteri Keuangan, sekarang bisa kita lakukan lewat digital. Cara kerja juga berubah menjadi cara kerja digital. Sekarang itu ada cara kerja beberapa tim itu yang di bawah, yang saya pernah ditunjukin, satu layar itu bisa langsung mengedit file Word atau file apapun, Excel atau apapun, langsung diedit oleh 10 orang. Kalau biasanya kan satu orang ngerjain terus diupload, satu orang kerjain. Itu bisa satu layar sambil dikerjakan oleh 5 orang. Sambil bercerita lewat Zoom, mereka memperbaiki file yang sama. Ini ruang kerja masa depan kita. Yang artinya memang ada berubah. Tapi nggak boleh menurunkan produktivitas kita tadi. Nah, kita juga ngelihat ruang kerja masa depan kita itu yang lebih apa ya? Mungkin istilahnya nggak gitu Pak, tapi lebih fluid gitu. Kalau kita bayangkan satu gedung ini, satu lantai, orang itu tidak ngantor 100%. Kita sih berharap, ya nggak tahu ya, kita berharap nggak akan balik 100%. Mungkin enggak ya, kita akan tetap ngatur supaya protokol kesehatannya tetap baik, physical distancing akan tetap ada. Mungkin nggak akan ngantor kembali, terlalu padat. Tapi kalau kayak begitu, apakah kita masih membutuhkan satu meja satu orang? Nah, di beberapa tempat, di beberapa gedung nih di Kementerian Keuangan, di gedung ini juga ada, di gedung yang BKF waktu saya tinggalkan itu saya udah juga mulai bikin. Satu lantai itu ya bisa ditempati oleh siapa aja. Nggak harus di-assign satu meja itu satu orang, satu ruangan itu satu orang. Dia bisa flexible, kita sebutnya flexible working space. Dia menjadi tandem dari flexible working hours. Jadi working hours-nya flexible, working space juga bisa kita bikin fleksibel. Sekarang Kementerian Keuangan juga lagi berpikir dan udah mulai bikin 1-2 pilot. Apa ya orang harus selalu, kalau misalkan ini ya, dia ngantornya di sini di gedung Juanda ini di Waidin. Apa dia memang harus tiap hari ke sini? Kalau rumahnya di Depok, bisa nggak dia ngantor di Kementerian Keuangan yang di Depok aja? Seharusnya bisa ya. Kita mulai bikin. Itu kalau istilah di kita namanya satellite office. Dia bisa datang ke satellite office, lalu mendapatkan fasilitas di situ yang flexible working space, mejanya tidak di-assign ke dia, tapi dia connect ke internet, dia connect kepada tempat bekerja tadi, ruang kerja masa depan yang kita bilang tadi, lalu dia tetap bisa rapat dan dia tetap memenuhi kewajiban dia bekerja di Kementerian Keuangan. Gaya-gaya kerja masa depan ini kita godok terus nih. Tapi juga ada yang menarik tapi Chief.
dengan pola yang sudah lead di depan segala macam, seperti yang tadi Chief sampaikan. Yang juga menarik adalah konsistensi di skor SPI-nya juga, Chief, yang tetap tertinggi di semua kementerian lembaga. Itu juga buat kami ada resep, Chief. Kenapa bisa analisisnya, Chief? Yang kalau kita lihat ya, memang di dalam internal affairs kita ya serius aja, mereka melakukan aja dengan serius. Itu nggak dengan tidak bekerja di kantor bukan berarti turun ininya, gripnya itu. Dan ini memang caranya adalah dengan, termasuk ya kita bilang kepada teman-teman kita yang di bagian pengawasan, kita undang aja terus. Segala macam rapat itu kita undang tuh bagian pengawasan itu. Ya perhatiin aja, tetap lakukan. Bukan perhatiin dalam pengertian memata-matai, tapi dia juga ngerti apa sih yang dilakukan oleh tempat ini, apa sih yang dilakukan oleh tempat ini, apa sih yang menjadi resiko. Karena kan angle resikonya tetap harus dilakukan. Kalau misalkan kita tadi udah mulai bicara satellite office, kita bicara mulai flexible working hours, orang beneran kerja atau enggak sih? Gitu. Tapi ada yang mengatakan bahwa saya makin jarang dipanggil rapat. Tapi ada orang yang mengatakan bahwa saya dipanggil rapat mulu, nggak habis-habis rapatnya. Mungkin karena ngerasanya bahwa saya di rumah terus, kayaknya nggak perlu traveling, nggak perlu apa, jadi dipanggil rapat terus. Ini kan selalu kita, apa ya, istilahnya tuh mungkin ini terus kita kalibrasi nih, Bung Yoyo. Kita kalibrasi terus. Sehingga kalau kita selalu menyempatkan diri untuk bicara mengenai kantor kita. Kita punya setting yang mungkin kalau cara ini ya, balance scorecard itu udah minimal banget itu. Jadi bicarakan balance scorecard tiap 3 bulan itu udah minimum, ya. Tapi on top dari itu kita bicara lagi mengenai apa sih target-target inisiatif strategis. On top dari itu kita punya lagi yang namanya, ya istilahnya sih bisa macam-macam. Tapi ada saat-saat di mana kita just get out from the typical routine, lalu kita bicarain kantor kita aja. Tapi ada sesi di mana kita berusaha membicarakan kombinasi antara organisasi, anggaran untuk organisasi gitu, dan orang yang ngurusin 3 ini. Karena buat kita kantor itu ya organisasi, anggaran, dan orang. Organisasi, anggaran, sama orang. Maka itu kalau misalkan kita di 1-2 tempat di Kementerian Keuangan selalu ada yang punya semangat untuk lakukan digitalisasi. Ya, kemarin kita ada satu proses open bidding jabatan. Dan open bidding jabatan ini untuk posisi yang ngurusi soal IT, ngurusin IT. Terus ada salah satu kandidatnya itu very interesting, diminta nulis paper. Nulis papernya itu judulnya begini: Hubungan Manusia dan Mesin dalam Reformasi di Kementerian Keuangan. Buat kita itu kan ya pemikirannya tuh ya di luar pakem aja. Orang kalau disuruh jadi open bidding jabatan mungkin yang Kementerian Keuangan yang duluan dia nggak ada malah hubungan manusia dan mesin dalam reformasi. Tapi orang-orang kayak begini nih yang menurut saya yang memunculkan ini ya awareness kita. Dan itu kalau sekarang saya omongin papernya di antara Kementerian Keuangan sendiri, kadang-kadang tuh pada surprise, Pak Wamen baca ya paper-paper begitu. Ya baca lah sih. Kalau kembali ke cita-cita awal tadi, Chief, sebagai dosen gitu ya, kalau harus lebih memilih sebagai akademisi atau birokrat berkaitan dengan peran strategis seorang sebagai personal. Beda role-nya. Kalau saya sebagai dosen, saya itu mendidik anak-anak yang saya yakin masa depannya akan mengubah Indonesia. Dan saya yakin bahwa saya bisa jadi pendidik yang baik. Jadi saya akan mengubah Indonesia lewat orang-orang ini. Saya akan mengubah Indonesia dengan meyakini bahwa ini orang-orang ini satu hari dia akan jadi leader. Dia boleh jadi leader di RT-nya dia, boleh jadi leader di RW-nya dia boleh jadi leader di keluarganya dia.
Dia boleh jadi leader Indonesia, Iya. tapi dia akan jadi leader. Somebody will lead. Dia akan, he or she will lead somebody. Nah, kalau saya mendapat kesempatan mendidik leader kayak gitu, it's an honor. It's an honor. Beda dengan jadi birokrat seperti sekarang. Saya mengubah Indonesia dengan memikirkan apa ya harusnya sistem yang terjadi di Indonesia, apa ya kebijakan yang harusnya terjadi. Saya mengubah Indonesia dengan cara yang berbeda, tapi in both capacity, saya tahu bahwa saya kontribut untuk Indonesia yang lebih baik selama saya ngerjakan tugas saya dengan benar. Oke. Yang benar tuh gimana? Ya 5 nilai tadi. Iya. Oke. Jadi ini bukan masalah pilihan. Pada saat sekarang saya ngerjakan sebagai birokrat ya do my best untuk mengubah Indonesia dengan 5 poin tadi. Kalau mendidik tadi mahasiswa sebagai akademisi, sebagai leader, untuk mencetak leader, apa hal utama yang harus dimiliki oleh seorang leader? Oh, leader itu yang paling pertama dia mesti open minded. Dia mesti open minded. Kalau leader yakin bahwa dia bisa melit lalu kemudian dia tidak open minded, menurut saya itu udah kesalahan utama. Saya selalu bilang sama teman-teman kalau saya ngomong tentang leadership, you lead tapi kemudian Anda tidak membuka your mind, dan you lead ya sebatas dengan apa yang Anda tahu aja. Saya tuh selalu bilang, jadi yang juga saya selalu ilustrasikan kurang lebih gini. If you think you are a leader, maka Anda cek deh agenda kerja Anda itu. Kalau Anda adalah leader, dalam seminggu terakhir Anda ketemu berapa banyak orang luar Anda, luar lingkungan Anda. Kalau you are a leader tapi you nggak pernah ketemu dengan orang dari luar lingkungan Anda, you lead from inside. Lihat aja agenda kerja. Kalau full of knowledge itu artinya apakah kemudian dia kalau full of knowledge kemudian dia open minded? Knowledge kan dia kan juga harus ngisi terus. Dia harus ngisi terus. Berarti kalau full of knowledge automatically dia akan menjadi open minded. Not necessarily. Ya. Knowledge itu kan kita bisa baca, kita bisa research, kita bisa ini. Tapi kemudian kan leader kan is about interaction. Bukan tentang menjadi apa ya, mungkin kasarnya ya, bukan tentang menjadi pinter sendiri. You are leading somebody, berarti Anda ngajak orang. Nah, ngajak yang Anda lead itu. Nah, ketika Anda ngajak yang Anda lead itu, dan Anda ngajaknya dengan your own mindset, dan Anda nggak pernah dipenuhi dengan yang ditambahin dengan yang lain, I don't think it's an effective leader gitu. Maksud saya dengan pendidikan itu kan kita menerima knowledge. Sistem pendidikan di Indonesia ini berkaitan dengan leadership. Kemudian kita akan mencetak leader-leader gitu. Nah, menurut pandangan dari Chief, apakah kemudian sistem kita ini kemudian sudah bisa untuk mencetak leader-leader yang baik? Karena kita konsentrasinya pada knowledge. Saya rasa ya beda-beda tiap ini ya, di beberapa sektor, di beberapa tempat, di beberapa di beberapa segmen. Dulu sekali saya itu yakin bahwa the best leader itu adalah yang hierarchical and discipline. Hierarchical and discipline, ikutin. Tapi kemudian belakangan saya tuh makin yakin bahwa yang namanya leader itu dibentuk dari situasi governance yang lebih dinamis. Itu yang bisa membentuk leader. Jadi bukan hanya sekedar good governance, tapi leader itu dibentuk dari dynamic governance, agility, kemampuan untuk menghandle situasi. Nah, ini yang kemudian
di dalam setting disiplin and hierarchical, dia kemudian berubah menjadi leadership yang berbasiskan dynamic governance. Belakangan ini kemudian terrefleksi kepada leader yang lebih berasal dari dunia bisnis. Nah, saya makin yakin nih bahwa nah ini udah boleh Anda quote lagi. Saya makin yakin bahwa kita tuh harus terus mencari ya setting yang mendekatkan governance, atau jangan governance, mendekatkan pemerintahan dengan dunia usaha in a very positive context, bukan dalam negatif konteks. Jadi bukan dalam konteks koneksian, bukan dalam konteks kronism, bukan dalam konteks korupsi, tapi dalam konteks yang dekat. Kami memikirkan itu di Kementerian Keuangan. Jadi apakah itu mungkin? Mungkin. Saya tuh berpikir begini, Kementerian Keuangan itu punya beberapa BUMN. Ya, kita punya PT SMI, Sarana Multi Infrastruktur, yang sekarang mandatnya bukan hanya infrastruktur, kita mau udah pindah Development. menjadi investasi dan development. Kita punya SMF yang perumahan, kita punya beberapa lagi yang PII, punya LPII yang Bank Eksim. Nah, loh, mereka ini badan usaha dengan mandat yang sangat jelas. Apa yang sering terjadi? Yang sering terjadi adalah birokrasi bikin kebijakan tanpa mengerti dunia usaha kerjanya kayak apa. Dunia usaha menerima kebijakan itu, lalu kemudian berharap kalau aja tuh birokrasi ngerti kerjaan gue, pasti dia bikin kebijakannya beda. Nah, sekarang saya bilang, kita suap aja. Bisa nggak kita bikin mekanisme mensuap itu? Sebagian dari birokrasi harus pernah merasakan bekerja di dunia usaha. Sebagian dari dunia usaha harus pernah merasa dia bekerja membuat kebijakan. Nah, kalau kita bikin ini kayak semacam revolving door, maka itu dynamic governance-nya itu nanti dia akan berbentuk. Tentu, nah, kita paling doyan dari tadi nanya, resikonya apa? Ada resiko, pasti ada resiko. Mesti kita awasi. Kita mesti punya pengawasan yang baik, kita mesti punya struktur rekrutmen yang baik, kita mesti punya talent management yang baik. Kita harus taruh ke badan usaha tuh nggak boleh jadi orang buangan. Apalagi ditaruh ke dalam birokrasi, nggak boleh jadi orang buangan. Nah, ini mesti, tapi saya tuh yakin ini kalau kita padukan dan there is a way to do that, maka akan jadi lebih baik. Bagaimana dengan birokrasi secara gambar besar? Menteri banyak dari dunia usaha. And it's a way to go, menurut saya. Terbuka nggak posisi eselon 1 untuk open bidding? Nah, sekarang mulai terbuka beberapa posisi eselon 1, bahkan dibuka untuk non-PNS, non-pegawai negeri. Kayak kepala BKF kita tuh, Pak Febrio, bukan PNS. Tapi dia mengikuti proses bidding, selection, lalu kemudian membuktikan dirinya bahwa dia layak dan kemudian diangkat. Bisa. Bisa nggak nanti level yang lebih rendah? Bisa nggak kemudian dia swap dengan dunia usaha? Coba bayangkan ya Indonesia kalau kita lakukan seperti itu. Mungkin kita gampang bilang, oh Indonesia tuh kayaknya harusnya pegawai negerinya tuh kalibernya top, yang kayak negara tetangga sebelah kita yang kecil banget itu. Tapi kan ya menurut saya benar itu. Nah, cara kita menuju ke sana. Sehingga dynamic governance itu kita introduce bukan sebagai indoktrinasi diajarin di penataran gitu ya, tapi sebagai bagian dari kerjaan dia aja. Tapi bagaimana itu tercermin dalam politik anggaran negara? Nah, itu yang mesti bisa diakomodasi, karena yang penting kan tujuan besarnya.
Kalau kita bilang tujuan besarnya adalah dynamic governance, kita ingin incorporating birokrasi itu ngerti bagaimana cara dunia usaha dan masyarakat bekerja. Dunia usaha itu juga ngerti gimana policy making proses itu dilakukan, yang tadi research based, yang knowledge based, yang evidence based. Maka dan bayangkan ini dilakukan bukan dilakukan cuma sekedar 1-2 tahun gitu ya, tapi dia it's an ongoing proses gitu. Nah, di Kementerian Keuangan kita berpikir nih melakukan ini. Jadi kita lagi cari aja nih, kalau kita cross kayak gini gimana ya? Nah, sekarang Kementerian Keuangan kita sangat serius melakukan crossing antar unit eselon 1. Dan ini apa namanya? Ini challenging banget. Bagaimana mindahin orang pajak ke bea cukai, orang bea cukai dipindahin ke perbendaraan, orang perbendaraan masukin ke BKF, orang BKF terus kemudian muncul di mana itu. Ini sesuatu yang lagi kita pikirin bener, karena menurut kita inilah yang akan menciptakan dynamic governance itu tadi. Gitu, Chief. Chief, menjelang bagian-bagian akhir, Chief, kalau bisa disamerikan perjalanan hidup sehingga hari ini, Chief, dengan 3 kata, bukan 3 kata yang terkait, tapi maksudnya kira-kira 3 kata yang mewakili perjalanan Chief hingga hari ini, Chief. Dan yang akan datang. Dan yang akan datang, Chief. 3 kata ya. Saya rasa saya akan selalu berusaha untuk bisa konsisten. Nah, konsisten itu diletakkan dalam konteks Indonesia yang lebih baik. Kita juga harus terus dalam konteks, saya mau bilang sinergi tapi nanti kesannya kayak ngambil nilai Kementerian Keuangan. Tapi sinergi itu luar biasa ya. Jadi connecting to others. Terus kemudian others itu juga adalah ya your superior, your peer, your your staff, connecting to others itu dalam bentuk sinergi tadi ya. Saya berusaha untuk terus sinergi dan rasanya ya memang kita bekerja dengan penuh tanggung jawab aja. Tanggung jawab itu ya mungkin yang ketiga lah tanggung jawab. Ya. Jadi artinya kepercayaan yang diberikan kepada kita itu ya kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab karena kita tahu bahwa kita untuk yang lebih baik Indonesia ini. Gitu. Kalau misal saya sebenarnya mau tanya ini satu mungkin ya. Pernah tidak ketika ingin mengeluarkan kebijakan kemudian itu tidak terjadi karena harus tertahan karena ada kepentingan tarik menarik kepentingan yang sangat kuat sehingga seperti rasanya menyerah untuk kenapa ini kebijakan yang seharusnya baik untuk rakyat tetapi tidak bisa dikeluarkan. Karena kebijakan itu hampir semua kebijakan pasti ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Banyak sekali kebijakan yang seperti. Jadi kebijakan itu tidak selalu dia satu arah baik untuk semua. Bagi Chief sendiri rasanya bagaimana sebagai leader? Jadi kalau sebenarnya pertanyaan Mbak Vita itu begini kurang lebih kalau saya boleh rephrase ya. Ini mohon maaf saya berusaha merephrase pertanyaan. Gimana berdamai dengan kebijakan yang kita tahu harusnya nggak begini nih? Caranya Mbak Vita adalah dengan mengetahui tujuan yang lebih besar dari kebijakan itu. Mbak Vita gini ya, saya kasih contoh yang very real. Saya dari Fakultas Ekonomi, seumur hidup belajarnya ekonomi, jadi konsultan, jadi segala macam kerjaannya dosen. Pakai teori apapun, teori ekonomi itu akan bilang subsidi BBM itu nggak baik. Betul. Subsidi BBM itu nggak baik. Nah, tapi saya sebagai pengambil kebijakan tiap tahun menganggarkan subsidi BBM di dalam APBN. Gimana dong merekonsiliasinya? Oke. Merekonsiliasinya dengan saya carakan tadi. Kita balik lagi tanya, jadi subsidi BBM ini sebenarnya tujuannya apa sih? Lalu kita taruh dia dalam konteks. Apakah dengan demikian saya akan kemudian bilang bahwa
kalau gitu subsidi BBM itu baik kita lakukan selamanya. Enggak. Kita mesti berusaha mengurangi subsidi BBM. Tapi kalau dilakukan sekarang, ya habis ininya, daya beli masyarakatnya. Jadi kita kembalikan lagi ke ininya, ke apa namanya, ke jadi ngapain kita kasih subsidi BBM? Oh, kita kasih subsidi BBM karena BBM diperlukan oleh masyarakat, diperlukan oleh transportasi. Ngapain kita kasih subsidi listrik? Oh, ini adalah untuk menjaga stabilitas, menjaga. Kalau kita kembalikan dan kita cari gambar besarnya, maka itu mungkin yang very saya bukan bilang narrow minded, very specific theoretical context itu kemudian kita taruh di dalam broader background, dia ketemu di mana harusnya dilakukan, tanpa kita kemudian bilang, oh iya ya kalau gitu subsidi listrik kita berikan aja terus seumur hidup. Enggak. Nah ini sesuatu yang ini real banget, real sekali, dan banyak sekali kebijakan yang yang kadang-kadang bukan terkonfrontasi, tapi kemudian dibenturkan antara kepentingan yang lebih kecil dengan kepentingan yang lebih besar. Nah, mungkin saya bisa bilang kepentingannya teori, kepentingannya conceptual framework, meskipun tadi saya mengatakan knowledge based policy making process, kepentingan teori itu harus selalu ditaruh dalam kepentingan besar masyarakat, dan yang saya katakan tadi itu dia dalam konteks kekiniannya itu. Nah, ini nggak mudah, tetapi ya harus kita cari terus, sehingga kemudian kita nggak terjebak dalam yang kecil tadi. Ini dia mungkin supaya saya senang sama pertanyaan yang terakhir karena itu very clear. Satu lagi, ya, menciptakan arus atau mengikuti arus. Saya nggak merasa bahwa itu harus dikotomi ya. Saya nggak merasa itu dikotomi. Di dalam dunia nyata akhirnya, ini lagi contoh yang real. Saya masuk ke Kementerian Keuangan, ikut bidding proses, jadi pejabat eselon 1. Saya bisa lihat arus di dalam Kementerian Keuangan ini luar biasa. Apa yang dilakukan oleh teman-teman dalam bentuk SOP ini dan itu, tapi apakah dengan begitu berarti saya ikuti semuanya? Di mana saya yakini saya bisa ubah dan menjadi lebih baik? I have to introduce. Tapi apakah bagaimana cara saya mengintroduce itu sedemikian hingga kemudian arusnya berbalik? Ya itu mungkin malah menjadi counterproduktif. Jadi saya nggak melihat bahwa dia harus ada dikotomi antara orang ikut arus dengan melawan atau menciptakan arus. Itu bisa dilakukan dua-duanya dengan skillful. Nah, ini yang skillful ini yang perlu kita pupuk ya, dan teman-teman pasti sangat akan beda-beda pengalamannya di satu tempat, satu masa, satu frame tertentu. Itu. Baik, Chief, terima kasih banyak atas waktunya dan sharingnya, tetap menginspirasi buat negeri, dan mudah-mudahan Kementerian Keuangan beserta seluruh jajarannya tetap bisa menjadi contoh buat kementerian berbagai instansi lain di negeri ini. Amin. Tetap semangat, Chief. Silakan penutup. Oke, terima kasih Chief. Senang sekali hari ini punya kesempatan yang luar biasa untuk berdiskusi dan sedikit banyak tahu bagaimana yang dihadapi, dan tidak mudah, dan itu membuat kami tahu bahwa seorang leader itu butuh keteguhan hati, butuh juga knowledge, dan juga butuh strong leadership itu dibutuhkan sekali, karena harus skillful dalam tidak hanya lurus gitu ya, tetapi harus bisa tahu bagaimana dia harus melakukan hal-hal tertentu gitu. Baik, terima kasih hari ini kita sudah bertemu dengan seorang tokoh yang sangat luar biasa. Kita akan
bertemu lagi dengan episode Chip Corner berikutnya. You can only live once, but if you do it right, once is enough. Salam anti korupsi.